Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin wa awjabal ittihada wa harramat tafarruqa fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama dumateng para jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu dalam majelis yang penuh barokah ini. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah bersama-sama sholat subuh berjamaah di Masjid Raudhatul Falah. Alhamdulillah. Dan setelah sholat subuh, insyaallah kita akan melanjutkan dengan pengajian rutin kitab Tashilur Rafiq. Insyaallah kitab ini adalah menerangkan tentang masalah-masalah yang terkait dengan akidah, menerangkan masalah-masalah tentang syariah, dan menerangkan masalah-masalah terkait dengan akhlakul islami, akhlak Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pula pengajian ini membawa manfaat barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk ummate Kanjeng Nabi Muhammad sing saged mencintai Kanjeng Nabi Muhammad dan mencintai keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama sing seneng maca sholawat. Nggih Bu nggih. Alhamdulillah.
Pun monggo pengaosan pagi hari ini kita awali dengan membaca Ummul Quran, membaca suratul Fatihah biniyatid doa, dengan niat doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir dalam majelis pengajian ini diberi oleh Allah tawil umur, panjang umure, sehat badane, jembar rezekine. Nggih, kangge napa? Untuk bekal ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan keluarganya, anak cucunya, keturunannya, termasuk orang-orang yang selalu beriman datang Allah dan berpegang teguh dumateng agamanya Allah, dinul Islam. Allahumma amin. Sehingga semuanya mudah-mudahan termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa biniyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi wulida bi Makkata wa bu'itsa biha wa hajara ilal Madinati wa tufina fiha wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi maknane lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong kalau membaca nunnya itu jangan dipanjangkan, karena saya sering mendengar itu dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya beda nanti ya. Anna sesungguhnya kita. Nah, tapi kalau anna Muhammadar sesungguhnya anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah. Anta alama yen to ngawur wi sira, dimaknani cara wong kuno-kuno biyen dhisik nggih, jeke rondo asli ngoten nggih. Wa ta'taqidalan nekotaken sira wa tusaddiqa lan beneraken sira wa tu'mina lan ngimanaken sapa sira anna sayyidana iku anna sayyidana sak temene Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammad bin Abdullah inggih punika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, putrane Sayyid Abdullah, putrane Sayyid Abdul Muttalib.
Ibnu Hashim putrane Syed Hashim bin Abdi Manaf. Syed Hashim putrane Abdi Manaf. Al-Quraisy bangsa Quraisy kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Iku Abdullahi kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah ila jami'il khalqi maring diutus maring sekabehane makhluke Gusti Allah. Wulida kang den lahiraken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah wonten ing tanah suci Mekah. Wa bu'isalan dan utus sapa Kanjeng Nabi Muhammad biha wonten Mekah. Wa hajarolan hijrah sapa Kanjeng Nabi Muhammad ilal Madinati hijrah maring Madinah. Wa tufina lan den syari'aken tegese den makamaken biha wonten Madinah. Wa annahu lan stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun wong kang temen, wong kang bener fi jami'i ma akhbara bihi ing dalem sekabehane perkara kang den kabaraken dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian yang lalu. Oke. Pada pengajian yang dulu kita sudah sampaikan syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Oke. Sehingga kita mantap setelah kita memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hati kita menjadi mantap, ya, yakin, boten ragu-ragu. Ya. Dan itu kita harus ajarkan kepada anak kita, ya, pelajaran tauhid, pelajaran akidah Islam. Berkonek mboten akidahe mboten kuat. Zaman sakniki niki Masya Allah pendapat-pendapat manusia itu macam-macam. Nggih. Sing saged merusak akidah, merusak iman. Niki sing kudu teman-teman diperhatikan oleh keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita terutama yang sekolah-sekolah itu terkena paham-paham yang menyimpang, termasuk paham pluralisme yang mengatakan bahwa agama itu semuanya baik, benar semua lah. Kalau begitu ya bagaimana nantinya? Kacau anak-anak kita imannya gitu. Karena itu kita yakinkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Kemudian yang kedua di sini meyakini, nggih, an ta'lama wa ta'taqita wa tusaddiqa wa tu'mina. Nggih, nyumerapi, mengetahui, meyakini, membenarkan, bahkan mengimankan datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca syahadat yang kedua yang disebut syahadat Rasul. Yang pertama syahadat tauhid, kesaksian kita, syahadat kita datang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syahadat kita, kesaksian kita, keyakinan kita terhadap kebenaran kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ragu. Tidak boleh di hati kita ini kemudian masih tidak jelas. Jadi harus jelas. Yang dimaksud Muhammad di sini siapa? Di sini disebutkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi jelas karena banyak nama Muhammad, tidak semua Muhammad sama, gitu. Nah, begini enten gane WA ono Muhammad sinten niku. Bapak ya. Muhammad kok kece, Masya Allah, ya ojo dijenengi Muhammad nek ngono. Adik menghina Islam lah, itu harus ditindak itu. Jangan dibiarkan. Nek dijarno akhirnya ingkrak-ingkrak. Ya kudu diseneni. Diperingatkan dengan keras. Bahkan di dalam hukum di negara kita ini ada penodaan agama. Kalau kena hukum penodaan agama itu masuk penjara. Tidak boleh. Jadi kita umat Islam itu harus yakin satu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Masuk pendino maca qul huwallahu ahad. Bahkan di negara kita ini alhamdulillah. Negara kita berdasarkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, nggih mboten bertentangan kali Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, katakanlah yaitu Allah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad iki sinten? Nggih. Putrane Sayyid Abdullah putrane Sayyid Abdul Muthalib, putrane Sayyid Hashim, putrane Sayyid Abdi Manaf Al-Quraisy, kebangsaane bangsa Quraisy. Ya kula panjenengan basa napa Bu? Madura napa Jawa? Campur gini nggih. Ada Madura, ada Jawa, ada Sunda mungkin di sini ya. Yeah. Ada Sunda insyaallah ya. Dan macam-macam, tapi semuanya adalah saudara sebagai kaum muslimin, umat Islam. Umat Islam itu bersaudara. Saudara sebangsa, di dalam negara Indonesia. Makanya Kanjeng Nabi sampeyan memberi contoh, namanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrane Sayyid Abdullah, mbah-mbahe jelas. Lah nek saged panjenengan nggih ngoten, duwe anak niku aja sampe gak ro mbahe, gak ro buyute. Nek perlu ditungakno saben mari salat, mboten nek perlu harus itu. Nggih, aja sampe cutel. Sampeyan ndongakne wong tuane wis mbahe wis gak ditungakno. Lah tu sak napa mbahe biyen-biyen iku. Makane ditungakne saben mari salat. Sampai sampeyan sedaya diajari kali para kiai-kiai membaca istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Niku sinten? Tiyang sepuh kali. Awake dhewe iki njaluk sepuro nang Allah. Kedua orang tuanya juga dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya kedua orang tuanya. Hebatnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begitu. Orang mikir awake dhewe, wong tuane, wali jami'il muslimin wal muslimat nggih. Wong Islam kabeh dijalukne sepuro. Makanya saya menerima kasih diajari ngeten iki nggih, mendoakan kedua orang tua wali masyayikhina, mbah-mbah kita. Dijalukne sepuro mari salat, gitu. Mbah-mbahe, buyut-buyute, masyayikh kita, itu ajaran-ajaran yang telah dituntunkan oleh para ulama-ulama. Lah sumbere ngeten niku nggih saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndongakno mbahe, ndongakno kaum muslimin sedaya niku. Nggih. Niku nggih Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ngeten nggih. Jadi ampunilah ya Allah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan
beriman sesama orang mukmin ditungakaken ngaten. Pun kembali kepada makna syahadat Rasul niki, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Nabi Muhammad niku nggih hambane Allah. Jadi Allah mengutus manusia yang dipilih. Pilihan disebut Al-Mustafa wal Murtada dan diridhoi oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Yeah. Bahkan sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kemudian setelah Kanjeng Nabi ada orang ngaku nabi sampean tidak percaya. Kacau nih mana nggih. Kata niki. Nggih. Nah, ini kamu sadek barang ini kok naudzubillah pun masuk penjara. Enten malih Surabaya niki kalimat ulama niku panggil jenenge Gatot ngaku nabi. Nabi Gatot ya apa iki? Rusak. Ngeten niku pengaco yang bertujuan ingin membingungkan umat Islam. Jadi hati-hati. Nggih. Nah, niku nggih. Musailamah bil al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab niku sing ngaku nabi niku. Al-Kadzdzab yang pendusta, sangat dusta. Jangan sampai percaya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi dan rasul yang terakhir. Napa bedane nabi kali rasul? Nabi itu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah kepadanya wahyu. Tapi untuk dirinya sendiri, untuk kalangan dirinya sendiri. Tapi nek rasul niku nggih diparingi wahyu dening Allah untuk pedoman dirinya dan keluarganya dan disebarluaskan kepada masyarakat seluas-luasnya. Terus nggih nek rasul niku mesti nabi. Nek nabi dereng mesti rasul. Ngeten nggih. Jadi Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di Kanjeng Nabi Muhammad ini khatamun nabiyyin, nabi yang pungkasan terakhir. Diutus ila jami'il khalqi. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih ajarane, tuntunane, agamane Kanjeng Nabi niku ila jami'il khalqi. Dateng sedaya makhluk. Termasuk manusia. Sehingga disebut ajaran Nabi Muhammad itu Islam rahmatan lil alamin. Okay. Jadi Kanjeng Nabi niku nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi sesudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita catat, kita ingat, kita jelaskan kepada anak-anak kita, dan beliau diutus ila jami'il khalqi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana bil mu'minina rahima. Allah ngantuk gitu nggih. Nggih ngantuk-ngantuk titik. Tapi ngaji niku nggih tetep oleh gak jarang masih rondo ngantuk. Mergo nggih pun diniati nggih. Tiap minggu pagi kita niat ngaos mencari ilmu sebagai kewajiban bagi umat Islam. Jadi menurut ayat ini Kanjeng Nabi Muhammad itu jelas bukan manusia biasa, sekalipun beliau adalah Abdullah hamba Allah kados kula panjenengan. Tapi beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan beliau memiliki sifat sangat kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah. Niki nek kula ceritakan panjang niki. Saking sayangi dhateng umat niki. Kanjeng Nabi tiap hari berdoa sampai Masya Allah untuk umatnya. Ummati sampai pada sedo niku Kanjeng Nabi niku nggih sing dikelingi niku ummati, orang-orang yang beriman. Karena itu kita jangan sampai lupa, jangan sampai malas untuk membaca sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain juga menyebutkan Allah dawuh Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dawuh sira Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku iki ya menungso kados panjenengan. Tapi yuha ilayya, Gusti Allah paring wahyu dhateng kula. Lah nek kula panjenengan nggih mboten mungkin oleh wahyu wong menungso biasa. Nek menungso biasa niku mboten saged angsal wahyu. Yang bisa mendapatkan ya hanya para nabi dan para rasul. Paling buanter kula panjenengan iki dapat ilham. Mereka seneng poso Senin Kemis, ahli ibadah, seneng zikir nang Allah, pikirannya jernih, makanannya halal, terus nok jero atine niki kerentek. Tahu-tahu dalam hatinya itu punya pikiran-pikiran yang bagus, yang brilian. Menika ilham, bukan wahyu. Jangan sampai mengaku dapat wahyu, tidak mungkin. Jadi tidak ada manusia mendapatkan wahyu kecuali para nabi dan para rasul. Sekali lagi, ajaran Kanjeng Nabi adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Seluruh perjalanan Rasulullah mulai awal sampai akhir itu menyampaikan ajaran yang bernama Islam, dinul Islam, yang kemudian dituangkan dumateng napa pedomanipun Al-Qur'an dan sunnatur Rasul. Itu semuanya menjadi satu kesatuan pedoman kula panjenengan, dengan itu semuanya menjadi manfaat yang besar untuk semesta alam. Itu nggih. Contoh mawon sing gampang. Semut niku menikmati ajaran Islam niku.
Mboten percaya sampean takon Nabi Sulaiman. Bu, kenal Nabi Sulaiman jenengan? Mboten nggih, tapi sumrap nggih. Salah satu mukjizat keistimewaan nggih Pak nggih. Nabi Sulaiman niku kali Gusti Allah dikengken milih. Nabi Sulaiman zaman milih ilmu, donya, pangkat. Tiba milih napa Nabi Sulaiman? Milih ilmu, akhirnya dikei ilmu kali Gusti Allah dengan ilmu yang luar biasa. Sampai semut mawon saged dijak ngomong kali Kanjeng Nabi. Nabi Sulaiman gitu. Nah, ajaran Islam ini kalau ada orang mau kencing itu Kanjeng Nabi dawuh ojo sampai nguyuh nanggone leng-lenge hayawan termasuk semut. Lah kok kadang-kadang menungso niki rondok kurang ajar, mereka gak tahu ngaji. Ana semut nyakot sikile, semute diuyuhi kabeh sak leng-lenge. Ngiten gene lubang-lubangnya itu. Ya jangan. Ya, bagaimana cara mengusir semut? Sampeyan tukokno kapur barus cekek sandinge ngoten nggih ngalih pun. Jadi ndak usah dipiloro. Ngeten nggih, jangan disakiti. Ya. Termasuk kencing di dalam air yang tenang. Ya, niki nggih mboten oleh. Enten empang gone iwak sama nuyui mboten oleh. Jadi Masya Allah Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Merusak lingkungan hidup juga tidak boleh dalam Islam itu. Berarti lingkungan hidup ini dilindungi dalam ajaran Islam. Makanya Kiai Abdul Somad Bukhari, Ketua MUI Jawa Timur menulis Islam dan lingkungan hidup. Bagaimana umat Islam bisa melindungi lingkungan hidup? Nah, itu rahmatan lil alamin. Apalagi dengan sesama manusia, diatur bagaimana hubungan yang baik dengan akhlakul karimah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ajaran Kanjeng Nabi ngeten. Hendaklah kalian berbudi pekerti yang baik terhadap sesama manusia. Kita lanjutkan. Wulida bi Makkah wa bu'itsa biha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah dan juga diutus oleh Allah mulai dari kota Makkah sebagai nabi dan rasul. Wa hajara ilal Madinah dan hijrah ke Madinah. Jadi Kanjeng Nabi hijrah ini adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwah di satu tempat mungkin ada kendala, sementara hijrah dulu. Ternyata berhasil Kanjeng Nabi. Setelah hijrah dari Mekah, setelah berdakwah di Mekah bertahun-tahun, banyak tantangan begitu keras. Nggih. Kanjeng Nabi hijrah datang Madinah, kemudian di Madinah disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah. Disinilah kemudian kita kenal ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin adalah orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi hijrah datang Madinah. Kemudian orang Madinah yang membantu Kanjeng Nabi, menolong perjuangan Kanjeng Nabi, ikut menegakkan Islam bersama Kanjeng Nabi. Itu namanya sahabat Ansor. Jadi Ansor tugasnya juga membantu dan meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi. Jangan dibalik. Ya. Jadi alhamdulillah dua sahabat ini sangat kasih sayang dan rukun bersatu untuk bersama-sama memperjuangkan Islam, sehingga Madinah menjadi kota yang sangat sukses, sangat baik ketika Kanjeng Nabi di sana itu. Kemudian dari situlah Kanjeng Nabi kembali ke Makkah, dan Makkah bisa diislamkan, ditundukkan kembali.
dan menjadilah dua kota yang sangat dibanggakan yang sekarang disebut tanah suci Makkah dan Madinah. Muga-muga kula panjenengan terutama sing dereng budal ten Makkah, Madinah dikersakaken dening Allah taala dadi saged ibadah haji napa umroh. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Wa tufina fiha. Kanjeng Nabi disyariatkan wonten Madinah. Jadi panjenengan umroh utawa pemalih haji, di situ ada syariat Kanjeng Nabi. Tenggane Masjid Nabawi ten ngriku. Nggih. Jadi mungkin muga mawon tak dongakno saged lunga haji napa umroh paling boten. Niki nang dibuka boten nate napa karantina sing garakno larang niki. Umroh niku kedah karantina dulu. Sing biasane 18 juta, 19 juta iso budal umroh, sakniki tambah biaya karantina. Jadi masuk di Makkah, kemudian di sana karantina dulu, kemudian baru ziarah dan Makkah Madinah. Nek mulai nggih ngoten. Nek Mekah mulai ten ngriki. Nggih. Nggih ngoten karantina dulu, tidak boleh langsung pulang ke rumah lah ini. Ini kan gara-gara Covid niku nggih. Muga-muga Covid niku segera minggat saking Indonesia. Cek wong Indonesia nggih padha aman nggih, nyambut gawe nggih sekecoh nggih to, mboten pikiran kuwatir gini kuwatir gitu, termasuk ibadah ngeten iki. Nggih, kita doakan semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan virus corona segera dihilangkan dari bumi Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat jujur. Jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi niku betul. Jangan sampai kita ragu-ragu. Hadis-hadis Kanjeng Nabi ingkang sampun masyhur nggih, hadis-hadis saking dawuhipun Kanjeng Nabi, amaliyahipun Kanjeng Nabi, tuntunane Kanjeng Nabi nggih niku kedah dipun beratosaken. Kita taati. Kanjeng Nabi dawuh man ata'ani faqad atallah. Siapa yang taat kepadaku itu artinya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak keluar dari hawa nafsu. Terus Allah taala ten gene Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi napa sing didhawuhaken dening Kanjeng Nabi niku mboten medal saking hawa nafsu. Jadi Kanjeng Nabi paring dawuh, Kanjeng Nabi bersabda, itu semuanya merupakan bagian daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dilewatkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita beriman kepada Kanjeng Nabi. Kita patuhi tuntunannya, kita patuhi nasihatnya, petunjuknya. Jadi hadis itu adalah napa? Terdiri dari 3. Hadis Kanjeng Nabi niku aqwalun Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi sing berupa lisan diucapkan oleh beliau. Wa af'alun Nabi, dan apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takrirun Nabi, dan apa yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu harus kita yakini sebagai hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kesimpulannya pedomane wong Islam sing utama niku Al-Qur'an As-Sunnah, ngeten nggih. Cuma ya ngono nek belajar iki ya nang gone wong sing ahli ulama sing temenan, aja sampai keliru. Zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang belum menguasai ilmu tafsir sudah ngaji tafsir. Lah ngeten niku nggih membahayakan, nguatiraken. Jadi carilah orang-orang yang ahlinya. Termasuk hadis Rasulullah niku menyangkut bermacam-macam ilmu. Nggih, mustalah hadis. Nggih. Termasuk riwayatul hadis harus dikuasai itu. Bagaimana riwayat hadis? Asbabu wurudil hadis, sebab-sebab hadis itu disampaikan. Nah ini tidak hanya dibaca tapi sebabnya apa kok Kanjeng Nabi sampai dawuh kayak ngeten niku. Lah ngeten niku harus dipahami. Sehingga nanti kesimpulannya ketika menyampaikan dan menetapkan sebuah hukum tidak asal dilihat secara napa menika apa adanya, tapi harus dilihat bagaimana asbabul hadis tadi. Begitulah jamaah sekalian untuk hari ini, insyaallah kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Nggih. Wa min dzalika azabul qabri wa na'imuhu wallahu alam bisawab. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan sebuah pemahaman, sebuah ilmu yang memang wajib kita kaji agar kita membaca dua kalimat syahadat itu hati kita, perasaan kita mantap, kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah yang harus kita taati. Mekaten kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita kaji ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa tuntunan bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kita akhiri doa dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wasi'a wa aulatan sholihin sholihah wa dzurriyyatan sholihin sholihah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.